Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pokok bahasan perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Pokok bahasan kita pagi ini perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai yang sekalian? Mari kita mulai membicarakan perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Pengertian perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi untuk saling tukar-menukar barang dan jasa dengan kesepakatan antar beberapa pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam perdagangan biasanya selalu diikuti adanya transaksi dengan menggunakan aliran uang atau dana dari satu pihak ke pihak lain sebagai kompensasi terhadap pembelian barang dan jasa tersebut. Sedangkan pengertian perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan antar orang atau badan usaha dari satu pulau ke pulau yang lainnya dalam lingkup satu wilayah negara. Kita lanjut soal ini ya. Kita lanjut ya. Pengertian perdagangan menurut para ahli. Menurut Marwati Junet, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Menurut Marwati Junet. Menurut Li Qikuang, perdagangan adalah salah satu cabang daripada bidang perniagaan. Menurut Bambang Utoyo, perdagangan adalah proses tukar-menukar barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Lanjut hasilnya. Sebab-sebab terjadinya perdagangan, sekalian. Yang pertama, perbedaan iklim dan tanah. Yang kedua, kekayaan alam tambang yang dihasilkan berbeda dan tidak merata. Yang ketiga, persebaran penduduk dan kesediaan barang konsumsi yang tidak merata. Keempat, kecerdasan kegiatan dan modal untuk menghasilkan barang dan tidak merata. Kelima, manusia pada hakikatnya makhluk sosial dan makhluk ekonomi, selalu butuh orang lain atau pihak lain. Ini sebab terjadinya perdagangan. Kita lanjut ya. Faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Ini faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan Indonesia. Yang pertama, Indonesia letaknya sangat strategis antara Asia dan Australia. Jalur perdagangan yang sangat ramai. Yang kedua, bertiupnya angin musim yang bermanfaat bagi nelayan. Yang ketiga, besarnya jumlah penduduk menjadi pasar bagus dalam perdagangan. Ini faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Ya, soalnya lanjut ya. Jenis-jenis perdagangan. Ada perdagangan besar, perdagangan sedang, perdagangan kecil. Dasarnya kalau sendiri, waktu. Ya, berdasarkan tempat tujuan barang dagangan yang dipasarkan. Ya, ada perdagangan dalam negeri. Dibagi lagi, ada lokal, ada interinsuler atau antar pulau. Ya. Kemudian ya, perdagangan luar negeri. Perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Perdagangan luar negeri juga perdagangan ekspor impor. Ya. Perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi tiga. Ada bilateral, ada regional, ada internasional. Mana bilateral? Yang dilakukan dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang. Regional, satu kawasan, misalnya lewat ASEAN, Uni Eropa, dan lain sebagainya. Ada perdagangan internasional. Dilakukan antara negara di dunia tanpa melihat kawasan. Misalnya ekspor Indonesia ke Turki, Amerika, ke Jepang, dan lain sebagainya. Dan lanjut mesti ya. Lanjut. Jenis-jenis komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Komoditas hasil pertanian dan perkebunan, komoditas hasil perikanan dan peternakan,
komoditas hasil hutan, komoditas hasil pertambangan, ya. Kemudian manfaat perdagangan perkebunan dan perekonomian Indonesia. Manfaat perdagangan bagi perekonomian Indonesia ada 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperluas pasar, peroleh keuntungan, menambah cadangan devisa negara. Kalian sebelum berakhir, ini tugas kalian ya. Tugas, ada 5 tugas yang harus kamu jawab. Kalian sampai sini saja materi kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di berikutnya dengan materi yang lain. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.